Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat, jamaah pengajian Kitab Fathul Mu'in yang berbahagia, sebelum mengaji kita terlebih dahulu berkirim Fatihah kepada Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang Kitab Fathul Mu'in, dan Sayyid Abi Bakar Rasyata Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatut Talibin. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh ini barokah, manfaat buat diri sendiri, keluarga, dan semuanya. Dan kita berkirim Fatihah juga terhadap para orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan seluruh amal ibadahnya diterima dan dosa-dosanya diampuni, serta jemaah pengajian yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah menjelaskan bahwa ibadah salat merupakan salah satu rukun Islam, merupakan soko guru dalam Islam. Karena itu seluruh umat Islam harus melaksanakan ibadah salat seperti mereka harus menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Karena salat menjadi soko guru di dalam Islam, maka umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah salat ada sanksi hukumnya. Kita akan membahas mengenai sanksi hukum orang yang tidak melaksanakan ibadah salat. Kita mulai dengan bacaan wa yuqtalu ay al-muslimu al-mukallafu at-tahiru haddan bidharbi unukin in akhrajaha ay al-maktubata amidan an waqti jam'in laha in kana kasalan ma'atiqadi wujubiha illam yatub ba'dal istitabati. Wa yuktalu, dibunuh, al-muslimul mukallafu, orang Islam yang mukallaf, bukan anak kecil, bukan orang dengan gangguan kejiwaan, bukan orang yang tidur, karena kita tidak mungkin membebankan hukum kepada orang yang tidak mukallaf. Makanya ada ketentuan at-takliful muhal, membebankan orang yang tidak mungkin menjalankan syariat, itu tidak boleh. Beda dengan at-takliful muhal, at-taklifu bil muhal. Kalau at-taklifu bil muhal, membebankan sesuatu yang mustahil untuk dilaksanakan. Itu namanya at-taklifu bil muhal. Jadi ada at-takliful muhal, membebankan sesuatu pada orang yang mustahil untuk bisa melakukan.
seperti membebankan salat kepada orang yang gila. Itu namanya at-takliful muhal. Ada at-taklifu bil muhal, membebankan sesuatu yang mustahil untuk bisa dilakukan. At-taklifu bil muhal ini ada yang disebut dengan muhal lidati, ada yang disebut dengan muhal li ghairi. Misalnya Allah menyuruh manusia untuk terbang, padahal manusia tidak punya sayap. Itu namanya at-taklifu bil muhal, membebankan sesuatu di luar kemampuan manusia. Tapi ada juga ulama yang menyatakan boleh at-taklifu bil muhal. Indikasinya seperti di dalam Quran dinyatakan, kunu kiradatan khasiin, jadilah kalian kera. Kan tidak mungkin manusia mengubah dirinya menjadi kera. Itu namanya at-taklifu bil muhal. Tapi itu bentuknya adalah kutukan kan. Oke. Jadi wa yuqtalu, dibunuh al-muslimul mukallafu, orang Islam yang mukallaf, at-tahiru yang suci, dibunuh haddan sebagai had. Karena ada yuktalu haddan, ada yuktalu kufran. Yang kita bahas yang bagian awal, dibunuh sebagai had bidharbi unukin, dengan memancung leher yang bersangkutan. Dibunuh in akhrajaha al-maktubata amidan an waqti jam'in laha, jika dia mengeluarkan salat itu al-maktubah, artinya tidak mengerjakan salat secara sengaja sampai keluar an waqti jam'in laha, dari waktu jamak untuk maktubah itu. Misalnya tidak melaksanakan sholat duhur sampai terbenam matahari, karena duhur itu berada di dalam waktu jamak antara duhur dan asar. Itu jamak takdim dan jamak takhir. Begitu juga tidak melaksanakan sholat maghrib sampai terbit fajar, karena waktu isya waktunya cukup panjang. Jika dia sengaja tidak mengerjakan sholat sampai habis waktu jamaknya, ketidaksengajaan itu ingkana kasalan ma'atiqadi wujubiha, karena malas saja tidak mengerjakan sholat, ma'atiqadi wujubiha, padahal dia masih yakin mengenai wajibnya sholat. Jadi ada orang Islam yakin bahwa sholat itu wajib, tapi dia tidak mengerjakan sholat dalam kurun waktu sampai habis waktu jamaknya, maka dia dibunuh. In lam yatub ba'dal istitabati, jika dia tidak bertobat setelah diminta untuk bertobat. Ini namanya an yatrukaha kasalan, meninggalkan salat karena malas, tapi di dalam hatinya masih yakin bahwa salat itu wajib. Menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari dan sebagian ulama Syafi'iyah yang lain, sanksi hukumnya adalah dibunuh. Nanti ulama lain seperti Al-Muzanni, sanksi hukumnya bukan dibunuh, tapi yudrabu, dipukul. Nanti Imam Ahmad bin Hambal menyatakan yuktalu bisayfi, dibunuh dengan pedang. Tapi Imam Abu Hanifah berpendapat bukan dibunuh, bukan dipukul, tapi yuhbasu hatta yusalliya, dia ditahan baru dilepas dari tahanan kalau dia sudah sholat. Jadi ini bukan satu-satunya hukum. Artinya apa? Tidak sholat di dalam Islam itu dianggap sebagai tindakan kriminal.
Hanya ulama berselisih mengenai sanksi hukumnya. Yang ditawarkan di sini sanksi hukum bunuh oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, tahanan penjara yang ditawarkan oleh Imam Abu Hanifah. Al-Muzanni di dalam mazhab Syafi'i menawarkan yudrabu wala yuqtalu, dipukul, dicambuk, tapi tidak dibunuh. Ini kalau meninggalkan sholat karena malas, seraya dia masih meyakini bahwa sholat itu adalah wajib. Kenapa itu bisa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama? Argumennya beda-beda. Yang menarik argumen Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, innal haqqa jalla wa ala yuhibbu baqa'al alam akthar min itlafihi ma'aghinahu 'anil 'asi wal muti'i. Allah lebih banyak menyukai akan keberlangsung terusan alam semesta kehidupan ini daripada menghancurkannya. Kalau setiap orang yang kafir itu dibunuh, itu bisa bermasalah bagi orang-orang yang berada di dalam fase fi maqamid dakwah, di dalam suasana dakwah, bukan fi maqamil ijabah. Jadi tawarannya adalah bunuh kalau di sini. Tapi Imam Abu Hanifah menyatakan Allah lebih menyukai keberlangsung terusan kehidupan daripada menafikan kehidupan, meniadakan kehidupan. Karena apa? Bagi Allah itu enggak ngefek. Orang yang taat dan maksiat itu enggak ada efeknya. Itu argumen yang pertama. Argumen yang kedua, ini bisa dibaca di dalam buku yang ditulis oleh di dalam kitab Al-Mizanul Kubra, ya, Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Argumen yang kedua yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, bahwa pernah suatu waktu Nabi Daud alaihi salam ingin membangun Baitul Maqdis. Tapi setiap kali membangun Baitul Maqdis itu, kana kullu syai'in banahu yanhadimu. Setiap selesai dibangun, ambruk bangunan itu. Kemudian nanya tuh Nabi Daud kepada Allah, ya Rabbi inni kullama banaitu syai'an min baitika yanhadimu. Ya Allah, kenapa setiap saya membangun Baitul Maqdis ini tiba-tiba segera hancur lebur? Apa jawaban Allah? Inna baiti la yakumu ala yaday man safaqad dima. Rumahku tidak bisa tegak berdiri dari orang yang tangannya berlumuran darah. Dijawab oleh Nabi Daud alaihi salam, ya Rabbi alaysa dzalika fi sabilika. Ya Allah, bukankah itu darah yang mengucur itu bagian dari jalan untuk sampai kepadamu? Faqala bala, kata Allah, iya betul. Walakin alaisu ibadi, tapi bukankah orang-orang yang kamu bunuh itu masih menjadi bagian dari hamba-hambaku? Itu yang menjadi dasar kemudian kalau orang tidak sholat menurut mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah bukan dibunuh tapi ditahan saja sampai dia kemudian mau melaksanakan sholat. Jadi kisahnya dikaitkan dengan argumennya terkait dengan kisah Nabi Daud alaihi salam. Karena kalau kita baca kisah Nabi Daud ketika masih muda bersama dengan Talut melawan kekuatan Jalut yang menyebabkan Jalut mati terbunuh di tangan Nabi Daud, David. Kalau di dalam kitab Taurat disebut dengan David. Itu argumen yang kedua. Argumen yang ketiga kata Imam Abu Hanifah, la an yukhti'a fil afwi khairun min an yukhti'a fil 'uqubah.
keliru memberi maaf itu lebih baik daripada keliru memberi hukuman. Jadi lebih baik keliru memaafkan daripada keliru memberi hukuman. Itu yang menjadi dasar dari Imam Abu Hanifah untuk tidak menghukum bunuh, memukul orang yang tidak melaksanakan sholat sekalipun malas, karena dia masih dihukumi sebagai orang Islam. Kenapa begitu? Karena dia yakin bahwa sholat itu masih wajib. Jadi ada 3 argumen yang menyebabkan orang yang tidak sholat karena malas itu tidak dihukum bunuh menurut Imam Abu Hanifah. Tapi tetap ada sanksinya. Sanksinya adalah tahanan, penjara. Kalau sekarang penjara. Wa ala nadbil istitabati la yadhmanu man qatalahu qabla at-taubati lakinnahu ya'thamu. Wa ala nadbil istitabati, kalau kita mengikuti pendapat para ulama bahwa meminta orang yang meninggalkan sholat itu untuk bertobat adalah sunnah, karena ada yang menyatakan wajib. Kalau kita mengikuti pendapat bahwa istitabah itu adalah sunnah, maka la yadhmanu, tidak bisa diperkarakan secara pidana, man qatalahu, orang yang membunuh orang tarikus shalah qabla taubati, sebelum dia tobat. Lakinnahu ya'thamu, akan tetapi yang membunuh itu berdosa. Ini kalau kita mengikuti pendapat bahwa meminta tobat orang yang meninggalkan sholat karena malas itu adalah sunnah, maka orang yang membunuh orang yang tidak sholat karena malas itu sebelum tobat, dia tidak dibunuh, dia tidak dikenakan hukum pidana, akan tetapi dia berdosa. Artinya apa? Kalau kita mengikuti pendapat bahwa istitabah itu adalah wajib, untuk sampai kepada sanksi hukum, kita diwajibkan untuk memberi kesempatan yang bersangkutan untuk bertobat. Kalau itu wajib istitabah, maka orang yang membunuhnya sebelum dia bertobat itu adalah yadhmanu, bisa diperkarakan secara pidana. Kira-kira makna bebasnya begitu, biar cepat difahami ya. Wa ala nadbil istitabati la yadhmanu man qatalahu qabla taubati lakinnahu ya'thamu, tapi dia berdosa. Tapi kalau istitabah itu wajib, maka dia yadhmanu, bisa diperkarakan secara pidana. Bisa diperkarakan secara pidana. Wa yuqtalu kufran, orang yang meninggalkan sholat itu juga bisa dibunuh kufran, karena dihukumi sebagai kafir. Kenapa? Intarokaha jahidan wujubaha, jika yang bersangkutan meninggalkan sholat jahidan, sembari, dalam keadaan mengingkari wujubaha, akan wajibnya sholat maktubah. Wujubaha itu menjadi maf'ul dari jahidan, isim fa'il yang ya'malu amala fi'lihi, yang berlaku seperti hukum fi'ilnya. Jadi jahidan wujubaha. Konsekuensinya apa? Fala yughassalu, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya sholat itu, la yughassalu, kalau meninggal tidak dimandikan, wala yusalla alaihi, dan tidak disolati. Ini berbeda dengan yang tadi, meninggalkan sholat karena malas, yang kedua meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya sholat. Sama-sama dibunuh menurut kitab Fathul Mu'in, tapi yang pertama dibunuh yuktalu haddan, yang kedua ini yuktalu kufran. Artinya apa? Kalau yuktalu haddan, dibunuh sebagai had bagi dia, maka dia tetap dimandikan,
tetap disolati, bahkan ada yang menyebut wa yudfanu fi maqabiril muslimina, dikuburkan di pekuburan orang Islam. Ini ketika dulu orang Islam kuburannya masih mengalami segregasi ruang, ya, segregasi ruang. Kuburan orang Islam tidak kumpul dengan kuburan orang yang selain Islam. Tapi di dunia hari ini kadangkala ada pekuburan umum yang dikelola oleh pemerintah, itu menjadi pekuburan penduduk di daerah itu apapun agamanya. Kalau zaman dulu ada yang disebut dengan fi maqabiril muslimin, hanya kuburannya orang Islam. Tapi yang jelas orang yang meninggalkan sholat karena malas, ketika meninggal dia masih diperlakukan seperti orang Islam. Karena apa? Tidak dihukumi sebagai kafir. Karena kata Nabi, kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. La nukaffiru ahadan, kita tidak bisa mengkafirkan orang yang masih sholat, hanya kadang dia malas, atau mengkafirkan orang yang masih di hatinya ada la ilaha illallah sekalipun dia tidak sholat karena malas. Makanya masih diperlakukan seperti jenazahnya orang Islam pada umumnya. Tapi kalau dia meninggalkan sholat jahid dan wujubaha, karena mengingkari wajibnya sholat, maka konsekuensinya bukan hanya dibunuh menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari, tapi fala yughassalu, kalau meninggal tidak dimandikan seperti dimandikannya jenazah orang Islam, wala yusalla alaihi, dan tidak disolati. Dengan ini jelas menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari, meninggalkan salat itu tindakan kriminal. Hanya sanksi hukumnya berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Nah, Indonesia ini bukan negara syariat, bukan negara yang bertumpu kepada mazhab Syafi'i, tapi ini negara Pancasila, mengacu pada Undang-Undang Dasar 45, maka orang yang meninggalkan sholat, baik karena malas ataupun karena mengingkari wajibnya sholat, tidak bisa diperkarakan secara pidana. Jangankan Indonesia, semua negara-negara Islam yang saya tahu tidak ada yang membunuh karena orang meninggalkan sholat. Apalagi negara-negara modern yang meletakkan pelaksanaan sholat menjadi bagian dari urusan individu, urusan pribadi manusia dengan Tuhannya, maka negara harus tahu diri untuk tidak masuk ke dalam wilayah pribadi warga negara. Akhirnya di Indonesia tidak ada hukuman bunuh bagi orang yang tidak sholat. Jangankan orang yang tidak sholat, orang yang pindah agama di dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia bukan perkara pidana. Tapi zaman dulu pindah agama itu menjadi perkara pidana, karena otomatis jika dia pindah agama maka dia pindah ke warganegaraan. Maka dia kemudian mendapatkan sanksi hukum, karena dahulu negara tidak dibatasi oleh batas teritorial, tapi negara dibatasi oleh batas keyakinan. Jadi makin jauh orang Islam melebar ke berbagai wilayah, maka disitulah kemudian dihukumi menjadi bagian dari wilayah Islam yang disebut dengan Darul Islam. Tapi sekarang kita sudah tidak lagi membagi antara Darul Islam dengan Darul Harb, karena suasananya berbeda. Negara sekarang berubah menjadi negara bangsa. Maka orang murtad, orang yang tidak salat, tidak dianggap sebagai tindakan kriminal, tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Kalau masuk ke wilayah itu pasti akan menimbulkan gugatan
karena dianggap bertentangan dengan kebebasan beragama, dianggap bertentangan kebebasan warga negara, menyangkut hak-hak sipil warga negara, itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Makanya jangan berharap seluruh hal yang kita baca di dalam kitab fikih ini dengan sendirinya dari aspek tahqiqul manatnya bisa langsung diterapkan di dalam konteks Indonesia, karena memang suasananya berbeda dengan ketika kitab ini disusun. Itu pentingnya kontekstualisasi di dalam memahami kitab kuning. Maka yang bisa dilakukan oleh orang Islam sekarang, para tokoh agama mendorong kepada setiap orang tua agar mendidik anak dan keluarganya untuk melaksanakan ibadah sholat, karena sholat merupakan ibadah inti, salah satu ibadah inti di dalam Islam. Ini biar bisa difahami karena kita hidup di Indonesia. Jadi tidak otomatis langsung bisa diterapkan, karena yang harus mengambil tindakan hukum sekalipun ini ada di dalam Fathul Mu'in bukan sembarangan orang, itu harus menjadi bagian dari hukum positif di dalam suatu negara. Artinya yang menindak secara hukum itu adalah kepala negara melalui aparat hukum, yaitu imam melalui aparat hukum. Tapi karena tidak ada undang-undang yang seperti itu di Indonesia, maka kita tidak bisa menerapkannya. Di Brunei juga nggak ada setahu saya orang dibunuh karena meninggalkan sholat. Di Malaysia juga begitu. Dan lain-lain. Wa yubadiru man marra bifaitin wujuban in fata bila udhrin fayilzamuhu al-qadha'u fawran. Wa yubadiru, dan segera, man marra, orang yang disebutkan sebelumnya, yaitu al-muslimul mukallafu at-tahiru, itu segera apa? Bifaitin, mengqadha salat yang ditinggalkan. Bagaimana kalau ada orang Islam meninggalkan salat? Maka dia harus segera melaksanakan qadha terhadap salat itu in fata bila udhrin, jika dia meninggalkan salat bila udhrin, tanpa alasan. Fayalzamuhul qadha'u fauran, harus segera melaksanakan qadha'nya fauran, segera ya. Jadi misalnya zuhur ditinggalkan tidak ada alasannya, maka harus segera mengqadha'nya pada waktu asar. Itu infata bila udhrin, jika meninggalkan, jika infata kosong faid itu bila udhrin, tanpa udhur. Infata itu ya jika tidak dilaksanakan, makna bebasnya. Qala syekhuna, guru kita berdauh, gurunya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Siapa itu? Ahmad bin Hajarin rahimahullah, almarhum Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini nanti di belakang kalau sudah disebut Syekhuna, yang dimaksud adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi harus dikenali itu. Di setiap kitab kadang ada Syekhuna, belum tentu Syekhuna itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Bisa saja yang dimaksud adalah Imamul Haramain, tergantung siapa yang mengarang kitab itu. Menurut gurunya Syekh Zainuddin Al-Malibari, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, walladzi dhahara annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qadha'i ma'ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu. Walladzi dhahara, yang jelas begini kata Ibnu Hajar, annahu, sesungguhnya, ini bisa dijadikan sebagai dhamir sya'an,
dhamir yang kembalinya ke belakang. Atau bisa juga bukan dhamir sya'n, di dalam i'anah ini tidak dijadikan sebagai dhamir sya'n. Annahu, sesungguhnya orang yang meninggalkan sejumlah salat bighairi udrin, tanpa uzur, orang yang seperti itu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qadha'i, maka dia harus menggunakan seluruh waktunya untuk mengqadha salat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ditinggalkan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka dia harus mengqadha salatnya dengan mengerahkan seluruh waktunya untuk kepentingan mengqadha salat, ma'ada ma yahtaju li sarfihi fima la budda minhu. Boleh dia tidak menggunakan sebagian waktunya untuk qadha jika ada kepentingan yang mendesak. Apa yang mendesak? Salah satunya, misalnya dia harus tidur. Dari pagi sudah salat qadha terus, waktunya tidur, kalau tidak tidur kan sakit. Atau dia harus bekerja mencari nafkah untuk keluarga, yang kalau tidak berangkat keluarga tidak makan. Itu namanya kepentingan yang mendesak, sehingga ada jeda waktu, tidak dipakai untuk mengqadha salat, tapi untuk melaksanakan sesuatu yang harus dia lakukan, seperti mencari nafkah untuk keluarga. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Kira-kira begitu maknanya. Wa annahu yahrumu alaihi at-tatawwu'u, haram bagi orang yang meninggalkan beberapa salat tanpa udzur, haram baginya untuk melaksanakan ibadah sunnah. Jadi tinggalkan tuh ibadah sunnah itu, qabliyah, ba'diyah, tinggalkan untuk mengqadha seluruh salat yang ditinggalkannya. Ini kalau ditinggalkannya yang tadi itu bila udzrin, tanpa udzur, harus segera. Tapi wa yubadiru bihi nadban, segera juga untuk melaksanakan salat yang ditinggalkannya itu nadban, sunnah saja, infata bi udhrin, jika dia meninggalkan salat karena ada alasannya. Apa contohnya? Kanaumin lam yata'adda bihi, seperti tidur yang tidak niat sengaja melanggar hukum. Misalnya tidurnya jam 10, tidak ada niat meninggalkan sholat duhur, tiba-tiba bablas ke asar. Itu namanya ada alasannya, seperti tidur lam yata'adda bihi. Itu sunnah hukumnya untuk menyegerakan. Tapi kalau tidak ada alasannya, wajib hukumnya untuk menyegerakan mengqadha salat itu. Wanisyanin kadzalika, dibaca wanisyanin, atafnya kepada naumin. Kanaumin wanisyanin kadzalika, demikian juga lupa. Lupa apa? Lupa yang lam yata'adda bihi, lupa yang tidak disengaja melanggar hukum. Tapi kalau lupanya ada unsur kesengajaan, di dalam i'anah dicontohkan kala'bi syatranji, seperti bermain catur. Dari saking asyiknya main catur, bablas salatnya ditinggalkan. Maka dia tidak dianggap sebagai uzur meninggalkan salatnya itu. Atau kalau sekarang main game, bablas kan, lupa tidak sholat. Nah, main game itu tidak dianggap sebagai uzur tuh. Itu wanisyanin kadzalika. Maka kalau ada uzur itu sunnah disegerakan, kalau tidak ada uzur wajib disegerakan untuk mengqadha sholat. Wa yusannu tartibuhu ay al-faiti, tartibul faiti fayaqdhi as-subha qabla adh-dhuhri wa hakadha.
disunnahkan mengurutkan sholat-sholat yang ditinggalkan itu dilaksanakan secara kronologis berdasarkan urutan waktunya. Jadi duhur dulu, asar, maghrib, isya, subuh, itu namanya tartibul faid. Fayaqdi as-subha qabla duhri, maka orang itu mengqadha subuh sebelum duhur. Jadi subuh dulu dilaksanakan, qadha subuh, baru kemudian melaksanakan qadha duhur. Wahakadha, demikian seterusnya. Jadi dilakukan berdasarkan urutan waktunya. Itu sunnah hukumnya, tidak wajib tapi sunnah. Apalagi yang sunnah, wa taqdimuhu ala hadiratin, ay ala salatin hadiratil waqti. Sunnah juga mendahulukan salat yang ditinggalkan itu, yang mau diqadha, mendahulukan salat qadha ala hadiratin, atas salat ada. Misalnya masuk waktu duhur atau masuk waktu asar, dia tadi tidak salat duhur, maka laksanakan salat qadha duhur dulu, baru kemudian melaksanakan salat asar. Itu namanya taqdimuhu ala hadiratin. La yakhafu fautaha, yang tidak khawatir habis waktunya yang hadirah itu. Tidak khawatir habis waktu yang hadirah, yang salat adanya. Ini infata bi'udhrin, jika dia meninggalkan salat tanpa uzur. Wa in khasya fauta jama'atiha 'alal mu'tamadi, walaupun dia khawatir nggak kebagian berjamaah nih. Misalnya, kita tidak melaksanakan sholat duhur, datang ke masjid. Tiba-tiba sudah iqamah sholat asar, maka kita harus melaksanakan sunnah, melaksanakan sholat duhur dulu yang qadha, baru kemudian melaksanakan sholat asar yang ada. Ini infata bi'udhrin tadi ya, jika tidak mengerjakan sholat karena udhur, itu sunnah mendahulukannya. Tapi wa idza fata bila udhrin, kalau meninggalkan sholat duhur tadi itu bila udhrin, tanpa alasan, maka bukan sunnah mendahulukan qadha pada yang ada, tapi fayajibu taqdimuhu 'alaiha, wajib hukumnya mendahulukan yang qadha tadi 'alaiha, atas hadirah. 'Alaiha, atas hadirah. Jadi wajib hukumnya kalau tanpa alasan. Tapi kalau ada alasannya, sunnah saja. Ini agak teknis ya, mengenai qadha'us shalah, mengganti salat yang lalai dilakukan, bukan karena mengingkari wajibnya salat. Amma idza khafa fautal hadirati, sekarang jika khawatir tidak kebagian waktu untuk melaksanakan sholat adanya, sholat hadirah, bi an yaqa'a ba'duha, misalnya sebagian waktu dari hadirah itu, sebagian rakaat dari sholat adanya itu, wa in qalla, sekalipun sedikit, ini jumlah mu'taridah wa in qalla ini. Orang yang tadi itu khawatir dengan melaksanakan sholat qadha menyebabkan dia kehilangan sholat ada, sebagian sholat ada rakaatnya, bi an yaqa'a ba'dhuha, misalnya sebagian rakaat sholat hadirah itu sekalipun sedikit jatuh kharijal waktu, di luar waktu. Mau melaksanakan sholat qadha, khawatir sholat adanya itu enggak kebagian waktu. Misalnya dimungkinkan
sebagian rakaatnya salat asar itu sudah masuk ke dalam salat maghrib. Kalau begitu bagaimana? Fayalzamuhu al-bad'u biha, maka harus mendahulukan yang hadirah. Harus mendahulukan yang hadirah. Misalnya sedikit lagi masuk waktu maghrib, padahal dia tadi tidak sholat duhur. Apakah dia duhur dulu atau asar dulu? Kalau melaksanakan sholat asar, nanti sebagiannya sudah berada di luar waktu asar, maka dia harus melaksanakan sholat asar. Cari waktu lain untuk melaksanakan sholat qadha'nya, misalnya habis maghribnya atau sebelum maghrib, tapi masuk ke dalam waktu haram. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udhrin ala ma fata bi udhrin. Bolehkah mengqadha salat orang lain yang sudah meninggal? Nanti ada di belakang ini. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udhrin ala ma fata bi udhrin. Wajib mendahulukan salat yang ditinggalkan tanpa alasan didahulukan dari salat yang ditinggalkan bi'udhrin dengan alasan. Itu wajib mendahulukan yang bighairi udhrin ala ma bi'udhrin. Jadi yang tidak ada alasannya itu disegerakan daripada yang ada alasannya, karena yang ada alasannya itu dimaafkan. Misalnya tidur yang tidak sengaja tadi, dengan meninggalkan sholat karena sengaja, tidak ada alasannya. Wa in fuqidat tertibu, sekalipun berdampak tidak adanya tertib. Li'annahu sunnatun, karena tertib itu adalah sunnah. Misalnya tidak melaksanakan sholat duhur dan asar itu ada alasannya, tidak melaksanakan sholat maghrib dan isya tidak ada alasannya. Maka menurut kitab ini harus mendahulukan yang tidak ada alasannya, yaitu melaksanakan maghrib dan isya dulu, didahulukan daripada melaksanakan sholat qadha duhur dan asar yang ditinggalkan karena ada alasannya. Dampaknya memang akhirnya tidak bisa tertib, mestinya kan duhur, asar, maghrib, isya. Kenapa? Nggak apa-apa tidak tertib, li'annahu sunnatun, karena tertib itu adalah sunnah. Wal bidaru wajibun, sementara menyegerakan itu adalah wajib. Wal bidaru ini bentuk masdar ya, dari badara yubadiru mubadaratan wa bidaran, ikut wazan fi'al. Wal bidaru, bukan wal badaru, wal bidaru wajibun, menyegerakan itu adalah wajib. Wa yundabu ta'khirur rawatibi 'anil fawaiti bi udhrin, disunnahkan mengakhirkan salat rawatib anil fawaiti bi udhrin, untuk melaksanakan salat qadha bi udhrin karena ada alasannya. Jadi rawatibnya itu walaupun qabliyah dibalik ke belakang tuh. Lebih didahulukan yang al-fawaid bi udhrin. Wa yajibu ta'khiruha 'anil fawaiti bi ghairi udhrin, wajib mengakhirkan rawatib 'anil fawaiti bi ghairi udhrin, dari salat yang akan dilaksanakan karena tadi diqadha, ditinggalkannya itu bi ghairi udhrin, tanpa uzur tuh. Ini ada wayundabu dan ada wayajibu. Wayundabu, disunnahkan mengakhirkan salat rawatib, mendahulukan salat qadha, itu kalau bi udhrin, ditinggalkannya salat itu karena ada uzur.
Tapi wajibu ta'khiruha, wajib mengakhirkan sholat rawatib untuk melaksanakan sholat qadha yang ditinggalkannya bighairi udhrin, tanpa udhur. Makanya penting memperhatikan apakah ada udhur atau tidak ada udhur. Itu penting diperhatikan. Tambihun, ini sisipan peringatan saja. Makanya nanti di kitab ini ada tambihun, tatimmatun, khatimatun. Itu kayak sisipan-sisipan. Man mata, barang siapa mati. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang dikirim. Nggak tahu siapa yang nanyain. Man mata, barang siapa yang mati, wa alaihi sholatu fardin, padahal orang itu pernah punya kewajiban melaksanakan sholat fardu, wajib qadha atau tidak. Misalnya ketika sakit sebelum meninggal 1 minggu dia tidak sholat, sehingga punya hutang sholat 1 minggu, wajib diganti enggak? Menurut pendapat ini lam tuqda, tidak diqadha sholatnya oleh ahli waris. Walam tufda anhu, tidak dibayar fidyahnya oleh ahli waris. Karena sholat ini termasuk ibadah yang tidak bisa didelegasikan ke orang lain. Ini menurut pendapat yang pertama ini. Beda dengan haji. Kalau haji bisa didelegasikan ke orang lain. Sahabat datang kepada Nabi menanyakan, dulu orang tua saya mampu naik haji, tapi dia tidak naik haji. Apakah saya harus menghajikan, wahai Nabi, menghajikan orang tua saya? Kata Nabi, kalau orang tua kamu punya hutang, kamu wajib mengganti enggak? Wajib, Nabi. Di situ Nabi menggunakan kias. Haji dikiaskan dengan hutang piutang. Padahal hutang piutang itu hutangnya kepada manusia. Kalau haji itu hutangnya kepada Allah. Tapi Nabi melakukan qiyas. Karena Nabi yang melakukan qiyas, maka tidak kita sebut sebagai qiyas. Jatuhnya adalah hadis. Jatuhnya adalah sunnah. Tapi kalau para ulama yang mengqiyaskan, maka itu jatuhnya qiyas, bukan hadis. Nah, Nabi mengkiaskan haji yang bagi orang yang pernah sanggup melaksanakan ibadah haji tapi tidak melakukannya, dikiaskan dengan hutang piutang, sehingga ahli warisnya wajib untuk membadalkan, menghaji badalkan. Jadi haji badal itu dalilnya adalah nas, ya, bukan qiyas. Karena qiyas memang Nabi yang melakukan, tapi karena Nabi yang melakukan jatuhnya bukan qiyas tapi nas. Tapi wa fi qaulin, ada pendapat lain, innaha tuf'alu anhu awsa biha amla. Wa fi qaulin, menurut satu pendapat, innaha, kalau setelah qaul itu dibaca inna bukan anna. Innaha, sesungguhnya salat tadi yang ditinggalkan oleh orang yang keburu meninggal dunia tanpa sempat melakukan, tuf'alu anhu, dilakukan salat itu anhu untuk kepentingan orang yang mati itu. Ausa biha amla, baik dia berwasiat untuk mengganti salatnya itu amla atau tidak berwasiat. Jadi boleh diganti oleh ahli warisnya. Misalnya 1 minggu sakit, tidak bisa melaksanakan salat, maka ahli warisnya boleh mengqadha salatnya orang tua yang sudah meninggal itu. Hakahu al-Ubadi, pendapat ini, kaul ini diceritakan oleh al-Ubadi anis Syafi'i, konon dari Asy-Syafi'i, li khabarin fihi, karena ada hadis yang menopang pendapat kaul itu, pendapat tadi.
Wa fa'ala bihi as-Subki, pendapat ini juga menjadi pegangan dilakukan oleh as-Subki an ba'di aqaribihi, dilakukan untuk sebagian kerabatnya as-Subki. Jadi boleh untuk mengqadha salat orang yang sudah meninggal dunia. Kalau hutang piutang bukan hanya boleh, wajib. Makanya ketika ada orang meninggal dunia, sebelum waris itu dibagi, ditanya dulu, pertama ada wasiat tidak, ada hutang piutang tidak. Itu lebih didahulukan, termasuk lebih didahulukan juga biaya tajhizul mayyit. Jadi sebelum diwaris, pertama biaya pengurusan jenazah, kalau di kota tebusan ke rumah sakit, dibayar atau tidak? Biaya tanah kuburannya sudah dibayar atau tidak? Kain kafannya yang mengurusnya. Jadi sebelum harta waris itu dibagi, itu dulu yang didahulukan. Biayanya, pengurusan jenazah, hutang piutangnya, ada wasiat atau tidaknya, baru kemudian disisakan, bukan disisakan, sisanya untuk dibagi berdasarkan hukum waris. Tapi di Indonesia ada harta gono gini. Oke. Apa maksud meninggalkan sembahyang dalam keadaan sibuk cari nafkah tapi kewajiban lain dilaksanakan? Tidak begitu maksudnya. Jadi ini nanti dicek lagi penjelasan saya. Ini ada orang pernah tidak melaksanakan sholat karena malas. Malas saja. 1 minggu. Maka ketika dia sadar dan mau melaksanakan sholat pengganti, maka dia harus mengerahkan seluruh waktunya untuk mengqadha sholatnya itu. Jeda untuk tidak melaksanakan sholat qadha itu diperbolehkan jika ada hal yang mendesak, salah satunya mencari nafkah. Kalau tidak mencari nafkah, mati dia. Jadi dijeda dulu sholat qadhanya itu untuk kepentingan mencari nafkah. Atau sholat qadhanya itu dijeda dulu untuk kepentingan tidur. Kalau nggak tidur sehari semalam melaksanakan sholat qadha, itu kan menyiksa, merepotkan bagi dia. Sehingga diperbolehkan untuk tidak menghabiskan seluruh waktu untuk mengqadha sholat yang panjang, tidak dilakukan itu jika ada hal-hal yang mewajibkan dia untuk menjeda pelaksanaan sholat qadha itu. Apa itu? Seperti tidur, kan harus tidur manusia. Kalau tidak tidur kan sakit. Mencari nafkah, kalau tidak mencari nafkah kan kelaparan. Itu kan wajib juga. Itu salah satu contoh saja yang diberikan oleh Abi Bakar Syatta Ad-Dimyati, apa yang menyebabkan orang boleh menjeda tidak melaksanakan sholat qadha. Salah satunya adalah hal-hal yang mendesak yang menyebabkan dia itu boleh untuk tidak segera melaksanakan sholat qadha. Itu yang dimaksud, itu dari siapa ini, Mbak Talita Dita ya, bukan. Pertanyaannya nanti dicek lagi penjelasan saya. Ini udah jam 9:05 ya. Jadi kita sampai kepada penjelasan mengenai boleh dan tidaknya mengqadha salat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Apakah ahli warisnya harus mengganti atau tidak? Ada 2 pendapat. Ada yang menyatakan tidak wajib diqadha, tidak wajib bayar fidyah. Ada yang menyatakan boleh diqadha, bahkan ada yang menyatakan seperti halnya puasa, maka dia juga membayar fidyah. Jadi ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama mengenai orang yang meninggal dunia dengan menyisakan hutang salat kepada Allah. Apakah ahli warisnya mengganti atau tidak? Kita bisa memilih
dari tiga pendapat ini bisa mengqadha, siapa tahu memang begitu ketentuannya dari Allah. Boleh juga tidak mengqadhanya karena setelah dia meninggal dunia maka kewajiban salatnya sudah tidak ada. Jadi memang ini mengikuti pendapat bahwa salat itu termasuk bagian yang tidak bisa dialihkan ke orang lain. Beda dengan haji, bisa dialihkan ke orang lain. Salat ini sekalipun ada istrinya, dianya lagi sakit, itu kan tidak bisa diwakilkan ke istrinya. Misalnya bilang sama istrinya, "Mah, sekalian salat duhurnya juga buat saya." Nggak bisa begitu itu. Karena tidak bisa dialihkan ke orang lain. Ini kewajibannya adalah kewajiban individual. Basisnya adalah individu. Setiap orang Islam wajib untuk melaksanakan ibadah salat. Kalau yang sunnah seperti salat taraweh atau salat Idul Fitri, Idul Adha, salat witir, salat duha, salat tahajud, itu sunnah kedudukannya, tidak wajib. Nah, karena perkaranya sunnah, maka bisa untuk ditinggalkan. Tetap dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Jadi nanti pada tanggal 1 Syawal itu, yang wajib bukan sholat Idul Fitrinya, yang wajib adalah membatalkan puasanya. Karena haram berpuasa pada tanggal 1 Syawal. Jangan lupa, sholat Idul Fitrinya itu sunnah, tapi membatalkan puasa tanggal 1 Ramadan itu wajib, karena kita tidak boleh berpuasa pada tanggal 1 Ramadan. Bagaimana orang-orang yang bertahun-tahun tidak sholat kemudian bertobat? Apakah ia wajib qadha sholat? Wajib untuk mengqadha sholatnya. Misalnya dulu hidupnya di dalam dunia dalam tanda petik gelap, tidak melaksanakan sholat bertahun-tahun, kemudian dia bertobat, maka dia mengqadha sholatnya itu. Mumpung masih ada kesempatan sebelum meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, iya, kalau keluarganya dengan sukarela mau mensalatkan, mengganti salat orang tuanya. Iya, kalau anaknya salat. Na'udzubillah. Karena itu sebelum meninggal dunia, jika dulu umur 15 tahun tidak salat sampai umur 30 tahun, maka dia mengqadha salatnya selama 15 tahun itu. Jadi salat qadha terus. Bagaimana kalau tidak salatnya umur 10 tahun sampai 15 tahun? Itu tidak wajib untuk diqadha. Karena itu hanya ada sanksi hukumnya bagi anak yang tidak salat, tapi tidak wajib untuk mengqadha salatnya. Tapi kalau sudah balik umur 15 tahun ke atas, maka wajib diganti, wajib diqadha salatnya itu. Pelaksanaan qadha salat itu apakah harus dilakukan di waktu yang sama atau bebas saja waktunya? Bebas saja waktunya. Biasanya ulama-ulama sebagian membatasi tidak dilakukan pada waktu yang haram. Waktu tahrim namanya. Jadi bisa dilakukan habis duhur terus sampai menjelang maghrib, sebelum maghrib jam 5 sore baru salat asar. Bisa itu. Jadi habis duhur mengqadha salatnya. Ulama-ulama zaman dulu banyak yang melakukan salat beratus-ratus rakaat itu. Seperti Junaid al-Baghdadi, kalau bulan puasa kayak begini, semalaman itu bisa salat terus. Nah, memang level kita bisa beda satu dengan yang lain.
Nabi kan juga sampai bengkak kakinya untuk melaksanakan sholat karena panjang sholatnya. Tarawih Nabi itu makanya hanya 3 malam di masjid, selebihnya di rumah. Karena kalau itu tetap dilaksanakan di masjid, pasti akan merepotkan kita di sini sekarang, merepotkan umat Islam yang hidup setelahnya. Karena Nabi sholat tarawih pertama itu baru selesai jam 3 malam. Tarawih kedua jam 1, tarawih ketiga jam 12. Habis itu Nabi tarawihnya di rumah. Ditanya oleh para sahabat, padahal sahabat sudah menunggu. Kata Nabi, saya khawatir umat nanti akan menyangka salat tarawih ini wajib kalau saya selalu lakukan di dalam masjid berjamaah dengan seluruh umat Islam. Jadi segala tindakan dan perilaku Nabi itu banyak manfaatnya, sehingga tidak memberatkan bagi kita umat Islam ini. Demikian, mudah-mudahan ada guna, ada manfaatnya, ada barokahnya. Kalau ada yang salah, ada yang keliru, mohon kepada yang lebih alim, yang lebih mengerti dari saya untuk mengoreksinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.